Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas mengenai operasi vektor, dan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu vektor di bagian pengertian dan lain sebagainya. Oke, tanpa buang waktu, kita langsung saja. Kita tulis dulu di sini, operasi vektor. Baik, pada operasi vektor ini, saya akan menjelaskan pada 3 bagian. Jadi yang pertama adalah jumlah dan selisih. Jumlah dan selisih vektor itu secara geometri dan secara aljabar. Kalau secara geometri itu misalkan saya coba gambar sederhana. Ini saya kasih nama vektor A. Lalu di sini ada vektor B. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk menjumlahkan vektor A dan vektor B, itu dalam fisika juga ada keterkaitannya tuh kalau misalkan kalian ingat. Contohnya seperti mencari perpindahan. Nah, karena perpindahan itu merupakan vektor, berarti kan dia dari titik awal, dari titik sini, pangkal A, ke pucuknya B, ke kepalanya si B, itu kan tinggal ditarik garis lurus. Nah, seperti itulah kira-kira penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Jadi ini kita tarik saja garis lurus dari awal ke akhirnya dia. Nah, seperti ini. Ups. Nah, ini merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Gitu ya. Kalau kita berikan notasi lain, misalkan ini titik originnya titik O, lalu ini adalah titik A, dan ini adalah titik B, maka dengan kata lain ini bisa kita tuliskan secara geometri O ke A, berarti kan ini O ke A gitu ya. Nah, seperti ini, jangan lupa ditambah A ke B, berarti ini A ke B itu, maka akan sama dengan O ke B. Gini. Tahu bisa juga kalau kita mau tulis AB duluan yang ditulis, jadinya nanti ini AB itu dengan kata lain dia sendiri adalah, biar sedikit lebih rapi. Nah, di sini aja. AB itu sama dengan OB dikurang OA gitu. Itu ya kira-kira. Nah, ini secara geometri. Secara geometri. Pak, emang ada cara lain? Ada. Secara aljabar. Baik, kalau secara aljabar, saya coba tulis baru. Dan saya akan menggunakan matriks lagi untuk penulisannya. Jadi, vektor A ditambah vektor B. Kan seperti ini tadi. Vektor A ditambah vektor B. Maka di sini nanti akan saya buat demikian juga, vektor A ditambah, atau boleh juga dikurang gitu ya, plus minus vektor B. Maka dia akan menjadi dalam penulisan matriks
Jadi misalkan A1, A2, A3 plus minus, boleh ditambah ataupun dikurang, tergantung ketika kita diminta untuk menghitung. Ini B1, ini B2, ini B3. Kalau penulisan matriks begini berarti ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu ya, I, J, K. Nah, ini maka akan menjadi, kita ambil yang I sama I, J sama J, dan K sama K. Berarti nanti ini jadinya yang atas dengan yang atas saja, yang tengah dengan yang tengah, lalu yang bawah dengan yang bawah. Nah, kira-kira seperti itu dalam penulisan matriks. Baik, ini adalah jumlah dan selisih. Berarti kan selain ada tambah kurang jumlah selisih gitu, berarti ada juga yang namanya perkalian dan pembagian. Oke, nah kita coba sekarang menuliskan untuk yang perkalian dan pembagian vektor. Di sini perkalian. Baik, misal begini, ada satu vektor garis begini deh vektornya. Nah, itu aja. Nah, ini katakanlah dia ini merupakan satu vektor A. Tuh. Satu vektor A itu segini. Tapi kalau misalkan dia dipanjangin, misalkan lain aja, bikin biru aja. Nah, dari sini juga, tapi ini sebenarnya satu garis begini ya, tapi ini saya gambar di sebelahnya aja. Ketebelan. Misalkan sepanjang segini. Nah, itu kan berarti ini sama saja vektor A dikali sekian biar panjangnya bisa segini gitu. Kalau misalkan awalnya vektor A panjangnya 2 satuan, terus dikali 2 lagi biar panjangnya jadi yang biru begitu, ya berarti si K itu nilainya adalah 2. Kira-kira seperti itu. Jadi dikali berapa kali biar panjangnya jadi lebih panjang dari sebelumnya. Nah, maka kalau seperti ini bisa ditulis, saya buat pengandaian dulu. Misalkan yang vektor baru yang warnanya biru itu adalah vektor B. Gitu ya. Maka nanti bisa kita tulis seperti ini, kita pisahkan aja. Maka si vektor baru itu adalah sekian kalinya vektor A. Nah, gitu. Sekian kalinya vektor A, nggak tahu berapa kalinya. Oke. Baik. Ini secara geometri. Nah, secara aljabarnya itu bisa kita tuliskan sebagai KA adalah, K itu berarti suatu bilangan yang nggak tahu berapa lah ya. Nah, dikalikan dengan, nah vektor A itu kan terdiri dari I dan J, atau I, J, dan K, atau X, Y, dan Z seperti itu. Maka di sini nanti berapa sih X, Y, Z? Nah, itu K ini maka akan dikalikan ke mereka semua nih. Gitu. Maka nanti vektor barunya yang ini menjadi K dikali X, K dikali Y, K dikali Z. Oke. Nah, yang terakhir berarti yang tersisa adalah pembagian.
Nah, kalau yang pembagian ini biasanya dia bentuknya dalam bentuk rasio atau perbandingan. Misalkan seperti ini. Saya coba gambar satu segitiga vektor. Segitiganya dari ke sini deh. Ya. Ini misalkan titik O, lalu yang ini adalah titik A. Misalkan ini adalah vektor A. Lalu ada lagi vektor baru saya buat, misalkan ini adalah vektor B. Dari sini ke sini umpamanya. Nah, ini dari O ke B, ini adalah vektor B. Lalu yang terakhir misalkan saya buat satu lagi dari A ke B aja deh. Sini. Oke. Oke, misalkan di sini ada satu titik baru, titik P umpamanya. Ini misalkan ini titik P. Oke. Terus dari A ke P ini adalah M. Dari P ke B adalah N. Oke. Kita akan di sini akan membuat satu perbandingan AP berbanding PB. AP berbanding PB. Jadi AP berbanding PB. Gitu. Nah, bagaimana bentuk perbandingannya kira-kira seperti ini. AP sudah dalam bentuk vektor banding PB vektor juga, itu kan otomatis berarti sama aja AP ini adalah si M kan, sedangkan PB adalah si N. Nah, kita tulis begitu. Jadi M berbanding N. M berbanding N. Maka kalau kalian menemukan seperti ini, misalkan kalian diminta untuk mencari panjang vektor P. Panjang vektor P itu berarti yang ini. Nah, yang ini. Berapa sih panjang vektor P dalam bentuk seperti itu? Oke. Sederhananya seperti ini. Itu yang tadi secara geometri ya, sekarang saya tulis secara aljabarnya. Vektor P, cara mencarinya adalah, nah, jangan merah lagi. Ya, ini aja deh. Yang M dikali ke sini, dikali ke B. Nah, sedangkan yang N dikali ke A. Jadi nanti kita nulisnya MB itu ditambah NA dibagi dengan, nah ini bagi dengan penjumlahan antara M dan N. Seperti itu. Nah, ini soal yang kayak begini nih lumayan sering muncul. Lumayan ya. Jadi insya Allah nanti kita coba selanjutnya dalam bentuk-bentuk contoh soalnya. Barangkali itu aja untuk video kali ini. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya.
kita tutup saja. Terima kasih banyak, dan kalau ini bermanfaat seperti biasa silakan disebar. Jadikan ilmu yang bermanfaat dan amal jariah buat kelak kita nanti di akhirat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.